Salam sejahtera, selamat datang di channel Media Kusam, media penyemai ide-ide kritis, transformatif, dan terbarukan. Sebuah wahana kawah candra di muka bagi para pecinta ilmu dan penikmat buah fikir para bijak bestari. Pemantik hasrat diskusi lintas batas dengan pola pikir bebas namun tetap pada jalur kritis analisis dan ilmiah. Kali ini hadir wadah baru bernama Citra Loka, kepanjangan tangan dari Media Kusam yang khusus bergelut dalam konten berbentuk audiobook, dengan tetap membahas pola-pola pemikiran serta paradigma Islam progresif dan dinamika Islam modern, menambah kesan khas diskusi ketimuran serta dibuahi oleh cipta karya para bijak bestari dari Barat. Semoga bisa bermanfaat dan terus menemani diskusi dan kontemplasi sahabat-sahabat semua. Sekian dan selamat berdiskusi. Salam persahabatan. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau, Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Penggunaan istilah sekular dan sekularisme pada masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganak-emaskan sebuah agama tertentu. Sekularisme juga merujuk pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutama yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Tujuan dan argumen yang mendukung sekularisme beragam. Dalam laisisme Eropa, diusulkan bahwa sekularisme adalah gerakan menuju modernisasi dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan tradisional. Tipe sekularisme ini, pada tingkat sosial dan filsafat sering terjadi ketika masih memelihara gereja negara yang resmi atau dukungan kenegaraan lainnya terhadap agama. Istilah sekularisme pertama kali digunakan oleh penulis Inggris George Holyoake pada tahun 1846. Walaupun istilah yang digunakannya adalah baru, konsep kebebasan berpikir yang darinya sekularisme didasarkan, telah ada sepanjang sejarah. Ide-ide sekuler yang menyangkut pemisahan filsafat dan agama dapat dirunut baik ke Ibnu Rushdi dan aliran filsafat Averroisme. Holyoake menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama. Sebagai seorang agnostik, Holyoake berpendapat bahwa sekularisme bukanlah argumen melawan kekristenan, namun terpisah dari itu. Sekularisme tidak mengatakan bahwa tidak ada tuntunan atau penerangan dari ideologi lain, namun memelihara bahwa ada penerangan dan tuntunan di dalam kebenaran sekuler, yang kondisi dan sanksinya berdiri secara mandiri dan berlaku selamanya. Pengetahuan sekuler adalah pengetahuan yang didirikan di dalam hidup ini, berhubungan dengan hidup ini, membantu tercapainya kesejahteraan di dunia ini, dan dapat diuji oleh pengalaman di dunia ini. Barry Kosenin dari Institut Pengkajian Sekularisme di dalam Masyarakat dan Budaya membagi sekularisme mutakhir menjadi dua jenis, yaitu sekularisme keras dan sekularisme lunak. Menurutnya, sekularisme keras menganggap pernyataan keagamaan tidak mempunyai legitimasi secara epistemologi dan tidak dijamin baik oleh agama dan pengalaman. Namun, dalam pandangan sekularisme lunak, pencapaian kebenaran mutlak adalah mustahil dan oleh karena itu, toleransi dan skeptisme harus menjadi prinsip dan nilai yang dijunjung dalam diskusi antara ilmu pengetahuan dan agama. Sebelum membahas ilmania, sekularisme, kita harus mengetahui maknanya secara detail. Sebab, menurut ahli ilmu logika, menghukumi sesuatu merupakan bagian dari pemahaman tentangnya. Terutama istilah-istilah seperti ini, jika kita tidak memberikan batasan yang jelas dan detail, setiap orang akan menginterpretasikannya dengan semaunya. Ilmania adalah terjemahan ke bahasa Arab yang salah dari kata secularism dalam bahasa Inggris, atau secularité dalam bahasa Prancis, yakni suatu istilah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata ilmu. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Prancis, ilmu adalah science, alirannya disebut scientism, sedangkan penisbatan kepada ilmu, kita mengatakannya dengan scientific atau dalam bahasa Prancisnya adalah scientifique. Ungkapan yang benar terhadap kata-kata sekularisme tampak pada apa yang disebutkan dalam sejumlah kamus dan ensiklopedia asing. Misalnya, dalam ensiklopedi Britania disebutkan bahwa sekularisme
adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang memalingkan dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi pada dunia. Gerakan ini dilancarkan karena pada abad-abad pertengahan, orang sangat cenderung kepada Allah dan akhirat serta menjauhi dunia. Sekularisme tampil untuk menghadapinya dan untuk mengusung kecenderungan manusia yang pada abad kebangkitan, orang menampakkan ketergantungan yang besar terhadap aktualisasi kebudayaan dan kemanusiaan serta kemungkinan terrealisasinya ambisi mereka terhadap dunia. Lalu, orientasi pada sekularisme yang merupakan gerakan perlawanan terhadap agama dan ajaran Masehi terus berlanjut di celah-celah sejarah modern seluruhnya. Dalam Kamus Dunia Baru, Webster merinci makna sekularisme dengan menyebutkan sebagai berikut. Semangat keduniaan atau orientasi duniawi dan sejenisnya. Secara khusus adalah undang-undang dari sekumpulan prinsip dan praktik yang menolak setiap bentuk keimanan dan ibadah. Keyakinan bahwa agama dan urusan-urusan gereja tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal-soal pemerintahan, terutama soal pendidikan umum. Adapun dalam Kamus Oxford disebutkan bahwa sekularisme artinya bersifat keduniaan atau materialisme, bukan keagamaan atau keruhanian. Seperti pendidikan sekuler, seni atau musik sekuler, pemerintahan sekuler, pemerintahan yang bertentangan dengan gereja. Sekularisme adalah pendapat yang mengatakan bahwa agama tidak layak menjadi fondasi akhlak dan pendidikan. Sementara itu, dalam Kamus Internasional Modern ketiga disebutkan bahwa sekularisme ialah suatu pandangan dalam hidup atau dalam satu masalah yang berprinsip bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan darinya. Maksudnya adalah politik sekuler murni dalam pemerintahan, misalnya yang terpisah sama sekali dari agama. Selain itu, sekularisme adalah undang-undang akhlak sosial yang berlandaskan pemikiran yang mewajibkan ditegakkannya nilai-nilai perilaku dan moral menurut kehidupan modern dan solidaritas sosial tanpa memandang agama. Adapun seorang orientalis bernama Arbery dalam bukunya, Ad-Din fi Asy-Syarqi Al-Awsat, mengatakan berkenaan dengan sekularisme sebagai berikut, materialisme sekuler dan humanistik serta aliran naturalisme semuanya merupakan bentuk dari sekularisme sebagai ciri khas Eropa dan Amerika yang fenomenanya tampak di Timur Tengah. Ia tidak membuat satu model pun dalam filsafat atau etika tertentu. Demikian sahabat-sahabat untuk audiobook pemikiran modern dalam Islam ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan kajian serta teman diskusi yang menyenangkan. Semoga tetap selalu berpikir kritis dan progresif agar kita semua mampu menjadi manusia paripurna dengan akal dan hati yang sudah yakin akan apa yang sudah kita pelajari. Tetap semangat dan salam persahabatan.